Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Amanda dari kelas MN18K, NIM 18416261201176. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumah makan dedaunan ayam bakar madu yang berada di tempat Jalan Wanayasa Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di sini ada aspek legal. Aspek legal di sini yaitu surat izin usaha atau SIUP, surat izin lokasi atau SITU, izin perusahaan TDP dan NPWP. Di sini pun ada struktur organisasi seperti komisaris, direktur, manajer produksi, marketing, manajer HRD, dan manajer keuangan. Dari aspek legal ini kita bisa melihat nomor dari SIUP, SITU, NPWP, dan TDP. Kita bisa lihat sendiri ya. Lalu untuk aspek pasar sendiri di sini adalah pasar sasaran. Pasar sasaran di sini yaitu pria dan wanita semua bisa kalangan anak-anak, dewasa sampai orang tua. Segmentasi pasar, demografi pria, wanita, anak-anak, dewasa sampai dengan orang tua. Untuk geografi yaitu masyarakat yang tinggal di perkotaan dan perkampungan, khususnya daerah Purwakarta. Untuk psikologis menyesuaikan sesuai kebutuhan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya. Untuk pesaing sendiri di sini ada dua, yaitu Resto Ayam Bakar dan Raja Ayam Goreng. Untuk strategi bauran pemasaran di sini ada produk, lokasi, harga, dan promosi. Untuk produk sendiri yaitu jenis makanan yang berbahan dasar ayam yang merupakan menu makanan sehari-hari. Untuk lokasi yaitu daerah perkotaan yang dekat dengan jalan raya pusat kota yang dilalui angkutan umum dan dengan rumah sakit, tempat wisata, dan perkantoran. Untuk harga, kami mematok harga mulai dari 25.000 sampai 30.000 disesuaikan sesuai menu yang ditawarkan. Untuk promosi dengan diberikan diskon 15% per pitch jika pembelian minimal 5 potong ayam. Untuk aspek teknis dan teknik, di sini ada kebutuhan pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja lainnya. Untuk nilai lokasi yang ideal, di sini kita bisa melihat lokasinya yaitu ada Bungur Sari, Babakan Cikao, dan Bojong. Untuk nilai-nilainya kita bisa lihat sendiri, dan untuk jumlahnya, untuk Bungur Sari 105, untuk Babakan Cikao 80, dan untuk Bojong 73. Jadi, metode hasil penilaian Value berdasarkan metode penilaian hasil Value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Bungur Sari dengan nilai 105. Untuk siklus produksi, di sini kita bisa lihat ada pembelian bahan baku, proses produksi, dan proses penjualan. Untuk layout sendiri di sini menentukan denah lokasi agar pembeli bisa dengan mudah melihat dan menentukannya. Di sini kita bisa lihat ada lesehan, meja dan kursi, loket kasir, toilet, musola, dapur, dan ruang karyawan office. Untuk aspek finansial, di sini ada investasi, ada modal kerja, umur ekonomis 5 tahun, dan cost of capital 20%. Untuk penyusutan 121,3 juta. Untuk tahun 1 sampai tahun 5, di sini ada IT, penyusutan, kas bersih, diskon faktor 20% dan VV kas bersih. Untuk IT pada tahun pertama 150, tahun kedua 180 dan seterusnya. Untuk penyusutan dari tahun pertama dan sampai tahun kelima yaitu 100 juta. Untuk kas bersih itu penjumlahan dari 8 ditambah penyusutan sehingga menghasilkan hasil dan seterusnya. Untuk diskon faktor DF yaitu ditambah 20% dan PP kas bersih dari tahun 1 sampai tahun 5 yaitu hasilnya 871.210. Untuk payback period atau PP apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi 620 juta. Untuk kas bersih tahun pertama yaitu 150 dibagi 470. Untuk kas bersih tahun 2 180 dibagi 290 dan untuk kas bersih tahun 3 200 dibagi 90. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun keempat yaitu PP dikali 12 bulan sama dengan 4,7 bulan dibagi menjadi 5 bulan, maka payback period adalah 3 tahun 5 bulan. Untuk payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun maka dinyatakan baik. Untuk ARR atau rata-rata IT atau rata-rata investasi, total IT di sini yaitu penambahan dari tahun 1 sampai tahun 5, 150 ditambah 140 dan seterusnya. Total IT di sini yaitu penambahan dari tahun pertama sampai tahun kelima.
sehingga hasilnya 100 juta 10.000. Untuk rata-rata IT yaitu 220.000 dan untuk rata-rata investasi 310. Untuk ARR di sini 65,1% dibulatkan menjadi 66%. Dan di sini ada net present value atau NPV. Jika kas bersih tahun berbeda pada tahun pertama sampai tahun kelima, kita bisa lihat sendiri di sini IT pada tahun pertama sampai tahun kelima, penyusutan dan kas bersih sama kayak tadi ya. Hasil dari kas bersih itu dari IT dan penyusutan pada tahun pertama, kas bersihnya itu 250, tahun kedua 280 dan seterusnya. Terus juga di sini ada diskon faktor atau DF yaitu ditambah 20% untuk PP kas bersih. Hasilnya 871.210.000. Untuk total PP kas bersih 871.210.000, untuk total PP investasi 20.150.000, untuk NPV 851.60.000 dan untuk NPV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak baik. Untuk internal rate of return atau IRR yaitu rata-rata kas bersih 250 juta ditambah 280 juta dan seterusnya dibagi 5 sehingga menghasilkan 300 juta. Untuk perkiraan PP yaitu 620, 150 dibagi 300 juta sama dengan 2,067. Secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28% sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Di sini kita bisa lihat ada perhitungan NPV dengan DF 28% dan perhitungan NPV dengan DF 29%. Untuk perhitungan 28% kita bisa lihat total FEV kas bersihnya yaitu 733.600. Untuk nilai NPV positifnya yaitu sama dengan 828.860 dan untuk perhitungan NPV dengan DF 29% total VV kas bersihnya yaitu 715.350. Untuk nilai NPV sudah negatif yaitu min 952.000. Untuk kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut untuk tahun 1 sampai tahun 5 yaitu total PP kas bersihnya yaitu 733.600, untuk total PP investasi 620.150 dan untuk bunga 29% kita bisa lihat di sini NPV dan hasil dari C1 dan C2. Untuk C1 yaitu 110, untuk C2 92.500. Di sini kita bisa lihat langsung dari IRR yaitu rumusnya ya, kita bisa lihat sendiri di sini rumusnya dan hasil dari IRR sendiri yaitu 28 ditambah 0,073% dikurangi 28,073 dibulatkan menjadi 28,1%. Dan yang kelima di sini ada probability index atau FI. Rumus yang digunakan untuk mencari FI sebagai berikut. FI yaitu VV kas bersih dibagi sigma FF investasi dikali 100%. Jika kas bersih tiap tahun berbeda, maka mencari FI adalah sebagai berikut. Kita jumlahkan kas bersih dikurangi investasi dikali 100 sama dengan 1,40 kali dibulatkan menjadi 1,4 kali. Maka FI lebih besar dari 1 maka diterima dengan baik. Kesimpulannya, untuk alat ukur payback period atau PP, yang kedua ada average rate of return atau ARR dan net present value atau NPV. Yang keempat internal rate of return atau IRR dan yang kelima probability index. Untuk hasil pengukuran payback period yaitu dengan hasil pengukuran 4 tahun dinyatakan dengan baik, untuk ARR hasil pengukuran 50% dinyatakan dengan baik dan NPV 100 juta dinyatakan dengan baik, IRR pada hasil pengukuran 24% dinyatakan dengan baik dan untuk probability index FI hasil pengukuran 1,1 kali dinyatakan dengan baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.